Halo, perkenalkan nama saya Kevin Laksmana dari Venbusde. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari bisnis keluarga kami. Bisnis keluarga kami yaitu merupakan Sagu Mutiara yang bergerak di bidang industri F&B yang berlokasikan di Jalan Kalangan Besar 638. Latar belakang dari bisnis keluarga saya sendiri, mengapa industri ini bisa dipilih? Karena dulu kakek buyut saya bernama Winarto Alimidagdo merupakan seorang pedagang pemilik toko kelontong di Semarang. Sehingga kakek saya memiliki pengalaman dalam industri ini. Kakek buyut saya bertahan dengan berjualan melalui toko kelontong. Kemudian beliau dan teman-temannya kepikiran untuk membuat bisnis Sagu Mutiara. Awalnya beliau bekerja sama dengan 5 orang temannya dalam melakukan trial dan error dalam resep pembuatan Sagu Mutiara sendiri. Tetapi karena dalam pembuatan resep yang tidak mudah dan memakan biaya yang banyak, yang awalnya ada 5 orang secara perlahan mulai kehilangan anggotanya hingga pada akhirnya hanya tersisa kakek saya saja. Dan pada tahun 1949, kakek buyut saya mulai menjualkan Sagu Mutiara Banyak Maju yang secara eceran kepada sesama pemilik toko kelontong lainnya. Nah, dari penjualan ini kakek buyut saya melakukan penjualan melalui sepeda, yaitu mengantarkan muatannya yang dibantu oleh kakek saya yang masih kecil. Hasil kerja keras yang dilakukan kakek buyut saya selama trial dan error itu kemudian dilanjutkan oleh kakek saya, yaitu generasi 2, yaitu atas nama Wi Hendro Widagdo. Menurut saya sendiri, beliau merupakan salah satu orang yang paling berjasa dalam keberlangsungan bisnis keluarga kami. Karena pada kepemimpinannya, kakek saya memberikan banyak sekali perubahan-perubahan besar dalam bisnis keluarga. Dan dari perubahan itu membuat tiang pondasi dari bisnis keluarga kami menjadi lebih kuat lagi dan bisa bertahan selama 74 tahun hingga sekarang. Andil besar yang dilakukan bisnis dari kakek saya adalah mengenalkan produk Sagu Mutiara kepada pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia. Tantangan yang dialami beliau sendiri dulu tidak mudah karena mengalami banyak sekali penolakan dan cemoohan dari banyak orang karena berasal dari keluarga yang tidak punya. Tetapi beliau tidak menyerah begitu saja. Cemoohan yang beliau terima malah dianggap sebagai pengingat dan semangat untuk terus bekerja sama keras. Pada saat beliau mendapat penolakan dari pedagang, beliau biasanya akan mempersuasi brand tersebut untuk tertarik dan mau mencoba barang dagangan dari milik kakek saya. Pada saat menjualkan atau mengenalkan barangnya ke pasar luas, kakek saya tidak pernah menyerahkan kerjaan tersebut pada orang lain. Kakek saya pasti mengerjakannya sendiri. Hal ini tentu saja membuat banyak para pemilik toko atau pedagang merasa kebingungan karena pada saat itu kakek saya sudah memiliki pabrik, tapi kakek saya masih memilih untuk melakukan produknya secara sendirian, padahal waktu itu bisa mengangkat karyawan untuk menggantikan tugas kakek saya, sehingga tidak perlu repot-repot untuk keliling. Tapi kakek saya memiliki kewenangan untuk datang langsung ke pasar dan melakukan kerjasama melalui face-to-face. Atas aksi yang dilakukan kakek saya, banyak pedagang yang merasa seperti dihargai. Kenapa? Karena beliau punya pabrik, tetapi tetap mau untuk keliling pasar dan bertemu dengan para pedagang. Keputusan inilah yang membuat kerjasama yang dilakukan kakek saya bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan untuk beberapa pedagang yang usahanya diteruskan ke anaknya masih melakukan kerjasama dengan usaha kami. Dalam menjalankan bisnisnya, kakek saya mempunyai 4 keturunan, yaitu ayah saya dan adik-adiknya. Selama ayah saya kecil, kakek saya selalu mengajak ayah saya dan saudara-saudaranya untuk membantu kakek saya dalam menjalankan usaha bisnis keluarga, yaitu dengan disuruh untuk mengantarkan barang dagangannya dan ikut melihat secara langsung bagaimana kakek saya berbisnis dalam pasar.
Dari pengalaman tersebut, ayah saya dan saudara-saudaranya belajar banyak sekali. Seperti bagaimana cara mendirikan bisnis, cara mengenalkan produk ke orang baru, cara untuk berbicara dengan calon pedagang, dan yang terpenting mengajarkan ayah saya bagaimana sulitnya untuk mencari uang. Dari situlah ayah saya mendapatkan pelajaran penting untuk kita tuh kayak jangan membuat pedagang berpaling dari produk kita gitu. Nah, pada tahun 1997, kakek saya jatuh sakit dan mengidap penyakit stroke. Selama kakek saya dalam proses penyembuhan, perusahaan keluarga kami menjadi tidak memiliki seorang pemimpin dan menjadi tidak terawasi sama sekali. Sehingga terjadinya sebuah korupsi secara besar-besaran di usaha kami. Bahkan hampir seluruh dari pegawai kantor kami mengkorupsi uang dari kantor. Hal ini berlangsung cukup lama hingga pada tahun 2000, kakek saya meninggal dan kepemimpinan perusahaan berganti ke generasi 3, yaitu ayah saya dan adik-adiknya. Pada saat ayah saya dan adik-adiknya mengecek keuangan dari perusahaan kami, terdapat banyak sekali kejanggalan seperti nota yang dipalsukan dan lainnya. Sehingga setelah ayah saya melakukan konsultasi secara langsung kepada pedagang, terbukti bahwa terjadi korupsi di kantor kami. Sehingga terjadinya pemecatan hampir ke seluruh karyawan kantor dan mengganti seluruh anggota karyawan kami. Semenjak kejadian tersebut, usaha kami berjalan dengan baik dan meningkat secara perlahan. Pada waktu COVID-19 saja, penjualan saku mutiara kami mengalami kenaikan. Sampai sekarang pun ajaran kakek saya yang masih diterapkan oleh ayah saya dan saudara-saudaranya yaitu selalu datang secara langsung untuk mengunjungi pedagang dan menanyai apakah dari produk kami mengalami penurunan atau tidak dan masih layak untuk dijual atau tidak. Sekian, terima kasih.